Udah mulai tuh. Apa tuh? Kita pantau dulu kali ya. Ngabuburit beli kue putu. Cakep. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai nih, ya kita mau bahas apa? Kita kenalan dulu kali ya, biar lebih ya. Nah, nama kata saya. Coba, Kang, silakan. Saya paling ganteng. Perkenalkan, nama saya Bayu Bima Santoro. Perkenalkan, nama saya Kusmaya. Saya Febri Sani Saktarida. Saya Tiara Vidya Malia. Dan saya Arif Setiawati. Nah, hari ini kita akan bahas tentang siklus ya. Siklus ya. Pembelajaran Terbimbing yang ada di waktu kita PPL ya. Iya, iya. Di mana kita konsen? SMA 5 Kota Bogor ya. Nah, di SMA 5 ada berapa siklus sih? Tiga. Ada tiga. Nah, pasti siklus 1, siklus 2, siklus 3 berbeda nih pastinya. Iya. Nah, kira-kira dari ketiga ini yang paling luar biasa gitu ya. Terbaik luar biasa. Wah, gitu bagus. Tapi kira-kira siklus berapa? Menurut saya siklus 3 karena saya bisa membuat RPP, LKPD dan saat proses pembelajaran itu lebih matang di siklus 3. Udah siap ya, kita sudah punya gambaran gitu. Kalau Tiara gimana nih? Nah, kalau menurut saya juga sama siklus 3 karena siklus 3 itu perbaikan dari siklus-siklus sebelumnya. Oh, iya. Benar banget ya. Jadi kesalahan siklus 1, 2 Sudah memperbaiki diri gitu ya. Sudah ada masukan-masukan jadi ya memang siklus 3 gitu ya. Kita sepakat yang paling terbaik. Baik. Siklus 3 ya? Iya, Tiga. betul. Nah, baik. Berarti kita akan bahas tentang siklus terbimbing siklus 3. Tiga, ya. Di dalamnya itu Nah, ada tiga. banyak ya bahasanya sekarang kompleks. Iya, Mulai apa aja dari tuh? persamaan perbedaan, Iya. kemudian ada kekuatan kelemahan, ada hambatan dan tantangan. So, ada apa lagi nih? Ada refleksi dan rencana tindak lanjut dan yang terakhir ada lesson learn. Nah, kita bahas satu-satu dulu kali ya, satu-satu. Iya. Nah, yang pertama tuh ada apa sih? Persamaan dan perbedaan itu. Kira-kira menurut Kang Arif apa sih persamaan? Persamaan dan perbedaan. Nah, yang persamaan dan perbedaan yang waktu itu saya alami ya, ini pasti antusiasnya ya sama tuh, sama ya. Antusiasnya sama tuh, apa mengalami peningkatan ya. 1, 2, 3 antusiasnya meningkat. Nah, terus selanjutnya ada kesiapan. Nah, jadi kesiapannya itu bertambah ya. Kesiapannya bertambah. Terus juga kita rancangan pembelajarannya kan serupa gitu ya. Iya. Jadi memang sudah dipersiapkan dengan matang gitu. Secara Sesuai. Secara kita semua sama kan? Sama. Secara Karena model kita di kelas 11. Kelas 11. Pembelajaran. dengan satu rancangan pembelajaran. Iya. Nah, terus pasti nih, biarpun sama kita bikin sama, artinya Ada bedanya kan? Pasti. Pasti yang pertama itu tekniknya, mungkin siaran gitu, beda kan tekniknya. Cara mengajarnya, cara menyampaikannya. Ada lagi yang lain? Nah, kali bagaimana cara praktiknya? Oh, taktiknya kalau saya tuh, kalau taktik tuh saya lebih mengalir aja, lebih asik gitu ya. Humoris ya. Ya, sedikit ya, humor aja. Iya, tuh beda. Nah, Bayu bagaimana? Kalau saya sendiri mengedepankan pendekatan secara personal. Iya. Kelas Laras gimana? Saya lebih tegas kepada peserta didik. Oh, wah. Tetap memakai ice breaking. Masih. Tegas tapi asik. Wah. Tapi memang karakteristiknya beda-beda ya. Terus memang jadwalnya kita itu kan masuk ke kelas itu berbeda-beda. Jadwalnya ya, jadwalnya Iya. bisa ya. Karena kelasnya juga kita kan beda-beda. Iya. Walaupun di kelas 11. Nah, itu jadi perbedaan salah satu perbedaan. Sehingga jadwal yang disampaikan olehnya juga berbeda-beda. Iya, betul sekali. Beda-beda. Terus ada apa lagi? Terus selanjutnya ada kekuatan ya. Kekuatan apa kekuatan ya? Iya, kekuatan sendiri itu ada dua terus ketiga ini. Ada apa aja tuh? Kekuatan yang pertama di siklus 3 ini, jadi siswa itu mengalami peningkatan yang terus menerus dari siklus pertama, kedua sampai pada siklus ketiga yang terbaik. Karena peserta didik terus mengembangkan ya kreativitas dan gagasan-gagasannya. Betul sekali. Terus iya, Iya, harus mengeksplor.
untuk kelebihan yang kedua, peserta didik juga di siklus ketiga ini dia menghasilkan sebuah produk, yaitu proposal kegiatan. Jadi salah satu keunggulan yang keluarkan. Ini di proposal ya, bikin. Terus ada apa lagi nih Kang? Pasti ada kelemahan. Iya, untuk kelemahan sendiri, kalau kami masih menemukan siswa yang bermain gawai. Oh iya, pasti sih. Iya, sangat susah. Pasti ada 1-2 ya. Jangan lupa ada juga yang makan. Oh, ada yang makan ya. Sambil makan bisa megang apa? Enak banget. Itu lemahnya ya. Susah. 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 Mungkin ya lapar ya, kita kan nggak tahu ya. Kondisi seorang siapa? Lagi puasa ini lagi puasa. Oh iya. Terus ada nih kelemahan satu lagi, Apa itu? yaitu durasi waktu yang terbatas. Oh iya. Pembelajaran. Sedangkan pembelajarannya kompleks gitu ya. Iya, Tapi betul. durasinya terbatas. Banyak liburnya ya Kak, kelas makan Iya. dan kelas Iya. bisa. Terus sementara proposal kan banyak itu materinya. Iya, banyak. Itu waktu yang kita terus sangat lemah. Terus ada apa lagi nih? Ada tantangan Ada tantangan dan hambatan. Ya kan? Kalau Ya, tantangan ya, kalau menurut saya sih dilihat dari pengondisian kelompok dalam kelas itu jadi tantangan ya, karena kan terkadang ada beberapa peserta didik yang tidak mau satu kelompok lah, yang memilah temannya lah gitu. Itu kan bagaimana cara kita menyikapinya itu menjadi tantangan gitu. Terus juga ketika mendampingi peserta didik yang belum menguasai laptop atau Microsoft, Ada, kan ya, ada ya, ya. Ada. Jadi tantangan ya, karena kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami gitu agar peserta didik itu paham dan bisa menyelesaikan proposal dengan baik. Kemudian kalau hambatannya juga ada 2 ya yang kami sama-sama rasakan ya. Ada Yang bisa. pertama saya sepakat tidak kalau di kelas itu tidak terjangkaunya akses wifi. Ada. Iya kan? Wifi, jaringan seluler. Iya, itu jadi hambatan ya. Peserta didik tidak bisa mencari, Banyak yang ngeluh. iya, Iya. menelusuri apa data di Data. internet. Sumber ya, Iya, sumbernya susah. betul, iya. Kemudian ketika ada peserta didik yang tidak membawa Tidak laptop, bawa laptop. itu kan jadi hambatan ya. Mereka tidak bisa menyelesaikan tugas di sekolah secara Betul. langsung. Padahal kan kita sebagai guru model sudah memberikan kesempatan ya supaya mereka itu tidak membawa PR ke rumah gitu. Cuman ya memang terkadang adalah 1-2 kelompok yang tidak membawa laptop gitu sehingga mengganggu pengerjaan proposal. Terhambat nih, terhambat. Iya. Jadi terhambat. Itu ada apa lagi? Nah, tadi sudah disebutkan ya dari mulai kekuatan, kelemahan, tantangan, hambatan. Nah, refleksinya apa sih gitu? Apa tuh? Apa? Nah, untuk refleksi yang pertama itu guru meninjau perasaan dari peserta didik tentang pembelajaran pada hari itu di akhir pembelajaran gitu ya. Lalu selain itu juga guru melakukan keeping track atau penelusuran gitu ya terhadap proses pembelajaran itu sendiri dan juga melakukan finding out gitu ya, menemukan kelemahan dan kekuatan dari pembelajaran saat itu. Ya, lalu untuk tindak lanjutnya sendiri gitu ya, guru model itu harus bersikap tegas gitu ya kepada peserta didik yang bermain gawai dan juga yang makan. Iya, harus tegas gitu ya. Iya. Lalu rencana tindak lanjut yang kedua itu juga memaksimalkan gitu ya peraturan yang telah disepakati di dalam pembelajaran. Gitu. Sekali ya. Iya. Buat Karena kan sudah kesepakatan bersama ya, jadi itu harus dilaksanakan di bersama-sama. Iya. Gitu. Lalu nih yang terakhir nih ada lesson learn-nya gimana? Lesson learn. Gimana nih Teh? Nah, Lesson learn yang jadi ya. kita ini memiliki banyak pelajaran berharga di KPPL. Namun, saya dan teman-teman saya rangkum menjadi 5 pembelajaran berharga yang terbaik yang kita miliki dan Banyak kan ya? rasakan ya. Yang pertama, ternyata SMA Negeri 5 Bogor ini memiliki RPP-nya tersendiri dibandingkan sekolah-sekolah lain, betul? Betul. Punya formatnya sendiri ya. Iya, betul, punya formatnya sendiri sehingga pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan dan membuat peserta didik menjadi lebih aktif. Lalu, yang kedua, kami sebagai guru model mempelajari bagaimana sih caranya mengkondisikan kelas
menjadi kelas yang terbaik. Seperti itu misalnya kami bertindak tegas dan mengingatkan pada peserta didik yang makan dan mengingatkan peserta didik yang tidak membawa laptop. Selanjutnya, yang ketiga, kami mengetahui cara memotivasi peserta didik dengan kata-kata mutiara. Misalnya kelas kami Kata Mutiara. Kamu Bukan dong. Iya. Beda. Ya, beda. Beda. Iya. misalnya kelas Alif, jadi sebelum pembelajaran itu dibiasakan dengan literasi. Lalu saya membiasakan dengan menggunakan kata-kata mutiara dan ice breaking. Oh biar tegang ya? Iya. Biar tegang. Gerakan ya. Iya. Banyak kan? Biar relax. Ya, lalu kita ini harus bisa memanajemen waktu sebaik mungkin. Kita membuat RPP, LKPD, dan media pembelajaran yang lain itu jauh-jauh hari sebelum pembelajaran dimulai. Ya, betul. Lalu yang kelima, kita dapat menciptakan pembelajaran yang bervariasi. Misalnya model pembelajaran saat pertemuan pertama itu menggunakan discovery learning. Lalu pada siklus kedua kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Tidak lupa kita menggunakan media yang bervariasi dan ice breaking yang bervariasi setiap pembelajaran dimulai. Seperti itu. pasti biar terus ya. Ya, betul. Karena siklus 3 itu ya perbaikan. Baik Oh, lagi. iya. Iya. Terbaik. Nah itu jadi ya ada dapat bisa menang juga kita ya. Iya. Banyak sebenarnya, Banyak. banyak sekali. Tidak cukup, Kak. Iya. Disampaikan lebih banyak lagi. Banyak lagi. Nah mungkin udah begitu saja ya. Iya. Yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita bahas. Ya. Boleh kali ya